Jadi kalau menempati rumah yang dikurung dengan rumah-rumah yang jelek, maksudnya rumah-rumah jelek ini lembab gitu ya, tidak terurus, sebaiknya ya segera pindah. Kalau dia posisinya jelek, rumah posisi kedudukannya jelek, dia akan berbisnis. Kalau kemudian bisnisnya gagal lagi, trauma nggak? Iya betul. Kalau udah trauma, males nggak? Males. Nah kalau penataan kita pada utara itu nggak benar, kaki kita ngaco, ya, profesional kita ngaco. Kalau kemudian tenggara kita terganggu, kekayaan, pemasukan uang terganggu juga, ya. Nah kalau kemudian pada selatannya terganggu juga, nama baik terganggu. Akhirnya ketiga-tiganya ini akan menimbulkan nafas naga yang jelek buat kemajuan. Jadi rumah kecil bukan berarti tidak akan ada kemajuan, yang penting mau maju. Anda sudah tahu ya apa yang harus Anda lakukan saat mendengarkan program yang satu ini. Feng Shui. Anda bisa langsung bergabung bersama kami di 0812-112-9200. Nanti Anda bisa langsung konsultasi bersama Pasca. Nanti saya sapa dulu narasumber yang selalu menemani Anda setiap hari Jumat malam. Pak Kang, selamat malam. Selamat malam juga Gan Arya, apa kabar di kau? Sehat. Pak Kang, gimana kabarnya? Sehat juga, Begitu Pak? pula. Itu sampai lupa terakhir kali kita talk show kapan? Udah lama sekali. Kayaknya pas zaman gajah gitu ya. Tapi yang jelas, bahkan nanti kalau sahabat Nurul mau konsul, mau tanya-tanya masih boleh ya. Oh selalu always itu sih. Selalu always, tidak pernah never Pak. Benar. Tapi Pak Kang, sebelumnya saya mau nyapa dulu nih sahabat Nura. Tadi sore itu tuh ada yang curhat, katanya dari dulu sampai sekarang ngirim itu tuh kok belum kebaca-kebaca, ini jadinya gimana? Mohon maaf karena memang yang berpartisipasi banyaknya luar biasa. Ini program baru mulai sekitar 4 menit saja udah numpuk banyak. Jadi ya mudah-mudahan timingnya cukup pas gitu ya. Tapi yang jelas untuk membantu memudahkan yang bisa dijawab oleh Pak Kang seperti biasa. Nama lengkap betul ya Pak Kang ya? Betul. Nama lengkap ini bisa dibantu dengan identitas jenis kelaminnya, kemudian tanggal lahir lengkap dengan jamnya. Kalau bisa jangan kira-kira, jangan kurang lebih, ya bisa lebih ke waktu exactnya. Kemudian baru pertanyaannya. Pak Kang, di YouTube merame terus sampai sekarang. Yang lagi rame apa kalau hari ini Pak Kang? Saya kali ini mau bercerita, mau membahas beberapa pertanyaan yang bagus-bagus loh. Ya kalau saya ambil kesimpulan dari semua pertanyaan, bahwa yang kita mau bicarakan ini adalah mengenai nafasnya naga. Oh, panas Pak. Nafas naga, parameter sukses dan hoki. Kalau nafasnya naganya jelek, hokinya juga ikut jelek dong ya. Ini ada pertanyaan dari seorang yang hokinya luar biasa. Dia meniknamekan namanya jalan-jalan. Kalau orang udah jalan-jalan berarti happy-nya luar biasa toh. Duitnya banyak. Iyalah ya. Jalan-jalan bertanya pada video energi tanah rezeki rumah. Tanah yang energinya bagus, nafasnya bagus, rezeki rumah itu pun akan bagus pula terhadap para penghuninya. Dia bertanya seperti ini nih juga Ganaria. Pak Kang, kalau rumah di dalam perumahan yang banyak rumah kosong dan enggak terawat, bagaimana? Apakah berpengaruh pada feng shui? Jadi maksudnya, kalau kita punya satu rumah di tengah-tengah banyak rumah kosong, bagus enggak gitu toh? Kalau rumah kosong itu cuma 1-2 sih nggak masalah juga Ganaria. Tapi kalau misalnya dalam satu klaster ada 20 rumah, kosongnya ada 15, ada 12, itu udah kebanyakan. Berarti setiap rumah itu kan akan membawa energi yang lembab dong ya. Karena nggak terurus kan, hawanya udah pasti jelek ya.
di mana binatang-binatang yang sebetulnya tidak ada di dalam rumah menjadi banyak itu ya, kutu-kutu busuk bahkan nyamuk ya, laba-laba dan lain sebagainya. Nah, energi buruk ini juga akan mendegah keluar dong. Kalau udah di dalamnya udah pengap juga tuh energi. Nah, dia akan mendegah rumah yang ada di sekitarnya, termasuk rumah yang dihuni, ya toh. Jadi kalau yang meniknamkan namanya jalan-jalan kemudian menempati rumah yang dikurung dengan rumah-rumah yang jelek, maksudnya rumah-rumah jelek ini lembab gitu ya, tidak terurus, sebaiknya ya segera pindah gitu ya. Memang bagi orang yang awam tentu energi buruk tadi, energi negatif tadi nggak kelihatan dong ya. Iya Pak, saya pun juga mikirnya itu kan tapi di luar rumah kita gitu. Memang, tapi kan dia mendegah gitu. Misalnya kenapa sih seseorang tidak disarankan untuk tinggal di sebelah rumah sakit misalnya? Karena kita khawatir rumah sakit kan tempat orang yang sakit. Energinya yang keluar dari rumah itu banyak kali juga pada nangis segala macam, itu kan frekuensinya akan jelek ya. Walaupun frekuensi itu tidak kelihatan, dia akan terasa oleh orang. Kita melihat orang nangis aja bisa ikut nangis toh ya. Nah, jadi sebaiknya pindah. Tapi kalau cuma berapa rumah aja, kita bisa menangkalnya juga Ganagia dengan menanam pohon-pohon yang lebat di depan rumah kita untuk menangkal itu gitu ya. Iya, tetapi juga kita khawatir kalau rumah yang di sebelah kita nempel itu juga rumah kosong. Jangan sampai bukan ada sesuatu yang lompat-lompatan juga kan. Nah, itu yang saya khawatir. Anda berpikir seperti itu. Yang kita khawatir itu rayap. Rayap kalau pindah ke rumah kita, besok kita keluar duit banyak. Ya, nah ini kita mau lanjut nih. Ada Faisal Norbert, ya, Dindin pada video energi tanah rezeki rumah. Izin bertanya Pak Kang, kalau punya sifat malas dan kurang disiplin, apakah ada yang salah di dalam penataan feng shui rumah kita? Atau dari faktor karakter bawaan lahir seseorang? Mohon bantuannya. Ya, kalau malas atau kurang disiplin atau tidak disiplin itu bisa karena bawaan lahir juga kan. Ya, para sahabat Sonora harus paham itu. Ada orang yang memang kadar apinya lemah, dia bawaannya males. Kadar tanahnya lemah, dia bawaannya kurang atau tidak disiplin gitu ya. Tetapi bukan berarti orang yang tadinya rajin pindah rumah kemudian jadi pemalas. Itu ada juga gitu ya. Nah, itu kenapanya itu ya. Nah, kalau kemalasan karena faktor bawaan lahir, saya pikir semua sahabat Sonora sudah paham gitu ya. Nah, misalnya orang yang apinya lemah tadi saya katakan itu kan jadi bawaannya malas. Tapi kalau logamnya lemah juga, logamnya nggak setara, itu malasnya makin menjadi-jadi. Ya, karena tanpa logam nggak ada tujuan. Tetapi logamnya terlalu hebat, hati-hati juga. Banyak kekhawatiran. Nah, itu karena khawatir jadi akhirnya makin males juga. Ini harus diwaspadai gitu ya. Nah, disiplin adalah tanah. Kurang tanah ya, itu akan mengakibatkan tidak disiplin. Apalagi kalau misalnya apinya kurang, nggak logik dia, atau airnya juga kurang, nggak ada perasaan. Ya, jadi kalau ini nggak sepadan, itu lemah. Nah, tadi Anda bertanya juga kan, kenapa sih kalau dari rumah bisa terjadi orang yang tadinya rajin menjadi malas gitu kan? Nah, kalau seseorang yang rumahnya keliru posisi kedudukan, kita kan sering bahas tuh. Masih ingat nggak? Udah lama sih ini ya. Nah, itu dia. Kalau dia posisinya jelek, rumah posisi kedudukannya jelek, dia akan berbisnis. Kalau kemudian bisnisnya gagal lagi, trauma nggak? Iya betul. Kalau udah trauma, males nggak? Males. Mau mulai lagi takut. Nah, itu dia.
Ya, jadi itu pun bisa terjadi. Apalagi kalau sudah posisi kedudukan salah, penataannya juga salah. Posisi kedudukan benar aja penataan salah juga bisa salah. Kenapa? Kita secara umum nih ya, juga Ganaria ya, para sahabat Sonora, tolong dipahami. Secara umum itu kalau sektornya utara itu sektornya karir. Nah kalau penataan kita pada utara itu nggak benar, karir kita ngaco. Ya, profesional kita ngaco. Kalau kemudian tenggara kita terganggu, kekayaan pemasukan uang terganggu juga, ya. Nah kalau kemudian pada selatannya terganggu juga, nama baik terganggu. Akhirnya ketiga-tiganya ini akan menimbulkan nafas naga yang jelek buat kemajuan. Begitu, ya. Dia paham nggak nih? Ya, kalau paham, saya berharap sahabat Sonora pun semua yang dengar ini paham nih ya. Kita maju ke penanya selanjutnya, oke? Lanjut Pak Kang. Ada yang meniknamekan namanya HVS Studio. Yang saya tahu kalau HVS itu kertas ya. Mungkin hidupnya ini bener-bener ini Pak, kayak kertas putih, suci. Mungkin ya. Nah tadi saya bilang Faisal Norbert Dindin. Oh yang namanya Dindin ini yang HVS Studio. Saya keliru tadi ya. Nah ini video kok apes terus, kenapa sih di videonya tuh ya, yang ditanyakan. Selamat sore Pak Kang, nama saya Dindin. Mau tanya soal akses pintu masuk rumah. Rumah saya memiliki 2 pintu masuk ke dalam rumah. Yang pertama nih, pintu utama masuknya ke ruang tamu. Ya dari pintu utama wajarnya masuk selalu ruang tamu dong ya. Dan pintu yang kedua masuknya adalah di pintu samping, masuknya langsung ke dapur ya. Belakang gitu ya. Di samping dia bilang. Oh, itu samping. Oke. Pertanyaannya, untuk akses keluar masuk penghuni rumah sehari-hari sebaiknya lewat pintu utama atau pintu samping? Menurut Anda? Utama. Itu utama. Tapi kita lanjut dulu. Ada Yusan Santi nih. Yusan Santi juga gini nih bertanya pada video energi tanah rezeki rumah. Selamat malam Pak Kang, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih atas doanya, kita juga berharap Yusan Santi juga bahagia tuh ya. Nah, mau tanya Pak, rumah saya ada pintu garasi yang tidak pernah dibuka. Dulunya dipakai untuk warung, tapi sekarang sudah tutup. Apa itu termasuk pintu mati juga? Terima kasih sebelumnya Pak. Nah, untuk HVS Studio nih, yang bertanya soal pintu yang bagus diaktifkan tuh pintu utama atau pintu samping ke dapur gitu. Sebetulnya kita nggak perlu jawab. Kenapa? Yang penting kita mau HVS Studio ini menyadari apa yang pernah kita sampaikan logikanya ya. Logika berpikir bahwa pintu utama ya, pintu utama itu analoginya adalah mulut, betul nggak? Betul. Nah, kemudian kalau dapur itu adalah pencernaan. Pernah nggak sih kita melihat orang yang mulutnya rusak atau tenggorokannya rusak sehingga perutnya dibelah, dipasangin alat makanan masuk lewat ke perut? Berarti itu orang sakit dong ya. Iya. Kalau orang yang nggak sakit seharusnya makanan masuk melalui mulut. Mulut itu adalah pintu utama. Jadi jawabannya harus lewat pintu utama. Bukan berarti tapi pintu samping kemudian dimampetin gitu ya Pak ya? Nah, apa gitu ya? Itulah pertanyaannya, saya sambung dengan juga gini Yusan Santi. Oh, oke. Ya, pintu yang tadi dia mampetin dari garasi, ya tentu saja sebagai pintu mati. Cuma sayangnya juga gini Yusan Santi tidak menjelaskan posisinya itu di mana gitu ya. Sebab pada umumnya akan mengganggu selain bisnis tuh ke penyakit.
Nah, di posisi mana kita bisa kasih tahu apa penyakit yang sedang dirundung oleh penghuni di dalam rumah tersebut? Ketahuan kok. Iya sih, bener. Ya, jadi tolong pintu itu dihidupkan kembali, ya toh? Kita mau break atau mau lanjut dulu? Lanjut dulu. Atau break dulu aja deh ya Pak Kang ya? Terserah. Kita break dulu aja. Oke, Kita ketemu lagi. sip. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Anda masih mendengarkan Suara Feng Shui di edisi 22 September 2023 dan masih tersambung ya Pak Kang ya? Oh, selalu. Oh, mau dilanjut Pak Kang, tadi ada pertanyaan yang keputus. Begini, sebelum saya sambung, saya mau jelaskan dulu. Tadi kan kita di awal sudah bercerita bahwa saya mau bercerita soal nafas naga. Apa sih itu sebetulnya nafas naga? Nafas naga itu adalah aliran udara yang baik, yang tidak main jeblos. Misalnya dari pintu utama langsung nyelonong keluar ke pintu belakang, itu kan jeblos langsung. Jadi yang bagusnya bahwa udara ya yang pergantian, yang tersirkulasi dari depan ke belakang itu tidak langsung, melainkan berputar di dalam rumah. Nah, bisa berputar karena adanya penyekat gitu toh. Itu diantaranya. Nah, semakin penataannya semakin baik sesuai apa yang telah dianjurkan dari begitu banyak pembicaraan kita setiap Jumat dan yang kemudian sudah direkam pada channel FSA. Tentunya semakin baik kita menata, maka energi positif, energi sang naga, nafas naga menjadi semakin baik. Nah, oleh sebab itu, apa yang tadi sudah kita sampaikan, misalnya kepada Yusan Santi, kita berharap pintu matinya dibuka supaya energi bisa berputar kembali di rumah tersebut. Kemudian bagi HVS Studio, kita minta supaya mengaktifkan pintu utama. Bukan berarti pintu samping tidak bisa dipakai. Ya, semua harus bisa diaktifkan. Misalnya penghuni rumah di rumah HVS Studio biasa menggunakan pintu samping, silakan dipakai, tapi pintu utamanya pun harus diaktifkan, bukannya dikunci ya. Apalagi kalau sudah terkunci lama menjadi pintu mati, itu lebih berbahaya lagi ketimbang pintu matinya di rumah Yusan Santi yang dari garasi. Kalau pintu utama yang dikunci mati, itu lebih dampak buruknya lebih fatalis tentunya ya. Nah, kita lanjut ya. Ada juga ini Yate atau Late Habriel bertanya pada video, kok apes terus? Kenapa sih? Pak Kang, bagaimana kalau rumahnya kecil katanya? Jadi masalahnya rumah kecil nggak bisa di feng shui begitu. Kita udah banyak bicara loh, mulai dari rumah yang ukuran kecil, rumah yang nggak ada bahkan kamarnya cuma ada satu ruangan, kita udah bahas loh, ya. Bahkan kita juga sudah bahas untuk apartemen yang studio begitu toh. Jadi saya berharap Late Habriel mau tuh nyimak kembali itu ya video-video tadi ya. Nah, yang penting lagi harus mau maju dulu juga kan. Kalau orang nggak ada keinginan maju, jangan rumah kecil, rumah besar pun bakal terjual. Tetapi kalau dia tuh rumah kecil, bahkan nggak punya rumah deh, ya kita banyak baca cerita tuh,
Orang yang tadinya tinggal di emperan toko akhirnya jadi konglomerat. Bukan nggak ada itu kalau Anda mau nyimak gitu ya. Nah, bahkan ada klien saya bahwa ketika dia belum maju, dia datang ke Jakarta, dia nyewa beca untuk tidur. Begitu susahnya sampai akhirnya dia maju gitu toh. Jadi rumah kecil bukan berarti tidak akan ada kemajuan, yang penting mau maju. Nah, ini ada pertanyaan yang kurang lebih sama, datangnya dari Juragan Giarto Speedy nih, Juragan Arya. Bertanya pada video, kok apes terus, kenapa sih? Sering apes, dia bilang. Apa anti apesnya? Dia bertanya apa anti apes. Bisa tolong dibantu jawab nggak, Juragan Arya? Apes, kurang beruntung. Iya. Bahasa lainnya cuma ya. Iya, apa artinya? Apa antinya? Antinya atau artinya? Anti. Berdoa. Berdoa boleh. Tetapi kalau kita berbicara apes, orang biasa mengidentikan dengan sikap yang seringkali mengeluh. Ya kan? Gua apes melulu nih. Nasib gua jelek. Afirmasi negatif yang masuk ya Pak ya? Betul. Nah, sekarang sebelum kita berbicara apes, sebelum kita berbicara nasib jelek, harusnya kita berintrospeksi pada diri kita. Apa yang selama ini telah kita perjuangkan. Misalnya begini, satu contoh. Saya mau minta maaf pada Juragan Giarto Speedy ya. Tapi saya mohon Anda juga mau membuka diri untuk menelaah dan mengintrospeksi. Misalnya ada satu prospek, kemudian Anda belum kejar, Anda bilang, itu prospek besar, saya nggak punya kemampuan. Itu nasib atau Anda malas gitu? Nggak malas. Ya dah, nggak percaya diri, malas, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa kemudian menyimpulkan, apalagi memfitnah diri kita apes atau bernasib jelek, ya toh? Nah, kalau kita udah berpikir apes, ini saya mau minta maaf. Sebetulnya pembahasan ini wewenangnya, haknya para motivator, bukan saya sebagai ahli feng shui. Tetapi orang yang apes selalu nggak mau berpikir, dia cuma mau mengeluh dan meratapi nasib. Tapi kalau kita mau bersyukur, kita akan menemukan banyak jalan yang terbuka di depan mata kita, ya kan? Jadi kita harus berusaha, jangan males ya. Seperti apa yang tadi ditajakan oleh Juragan Faisal Norbert. Ya, Faisal Norbert ini bagus sekali bertanya, apakah itu dari rumah atau malas? Karena bawaan lahir. Nah, kita sudah merekam banyak video itu. Apa itu handicap yang kita bawa dari bawaan lahir kita? Nah, ini dulu nih kita feng shui supaya jadi benar. Nah, kemudian kata Juragan, ini saya minta maaf loh kepada Juragan Giarto. Ini misalnya Anda berkata, waduh Pak Kang, buang duit saya pulsa atau nggak ada waktu saya menyimak video itu. Itu namanya apa? Malas gitu kan, nggak mau investasi bahkan untuk pulsa sekalipun. Ini tuh maksudnya kayak gini ya Pak ya, jadi selalu ada aja alasan gitu ya? Betul ya, jadi kalau kita selalu berpikir apes, mengeluh, alasan itu terlalu banyak dicari bagi kita untuk melakukan pembenaran. Ya, jadi ini saya sampaikan bukan mau mengecam Juragan Giarto, tapi saya mau secara langsung membuka hati kita masing-masing untuk menelaah, mengintrospeksi diri, tujuannya agar kita bagus. Kalau Anda bagus, saya turut bahagia, walaupun Anda mungkin sudah lupa sama saya, sama kita ya. Betul nggak Juragan Arya? Tapi kita bahagia toh? Kita bahagia, kita sangat bahagia kalau sahabat Sonora kita berhasil dan sukses. Itu sebabnya kita selalu setia
setiap Jumat hadir, ya toh? Termasuk yang udah nge-WA banyak banget dari tadi, nanti kita bisa di berikutnya Pak Kang. Betul, dan kita pokoknya apapun profesi Anda tuh usaha sekecil apapun, ada masalah, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan. Kita akan jawab kok. Setuju. Walaupun tadi juga ada yang ngomel itu Pak, kok nggak dijawab gitu ya, karena antriannya cukup banyak. Betul. Mohon maklum gitu ya. Mungkin kalau Anda juga pengen tanya lebih, bisa ke YouTube-nya Pak Kang tadi ya Pak, di FSE ya. Kalau sifatnya bukan pribadi. Kalau sifatnya pribadi, saya lahir tanggal berapa, bulan berapa, harap mohon maklum ke Sonora, ya. Kita kan mau adil. Oke, kita lanjut nanti ya Pak Kang ya. Oke. Tetap bersama kami sahabat Sonora di Sonora Feng Shui. Sudah pukul 19.35 waktu Indonesia Barat, saatnya Sonora Feng Shui kembali menemani Anda sahabat Sonora. Bahkan mulai kita jawab ini WA yang sudah masuk malam ini. So pasti. Yang pertama Pak Kang ada dari sahabat Sonora, namanya Edita Natania. Edita, Eko, Delta, India, Tego, Hotel pakai H, Alpha, Iya. Natania. Natalia. Natania. Natania, oke. Kita pakai tanya Pak tanggal lahirnya 26 Maret. Oh ya? 26 Maret tapi tahun 2000 dia. 26 Maret tahun 2000. Wanita doh ya. Pukul 9:40 Pagi. pagi. Oke. Mau bicara soal kondisi kesehatannya Pak Kang. Mau bicara soal? Mau tanya Mau soal tanya. kondisi Kalau soal kesehatannya. mau bicara, saya mau dengar. Nanti gantian Natania malahan yang cerita ya Pak. Terus kemudian Natania ini sarjana desain interior dan sudah bekerja sebagai desain interior. Apakah sudah tepat? Sudah cocok. Kalau mau buka usaha sendiri, sebaiknya di bidang apa? Gimana nih Pak Kang, karir dan kesehatan? Oke. Edita Natania, ya, nama yang sangat indah. Ya, sionya naga logam, lahir pada hari Minggu tanggal 21 bulan 2 tahun 2551, ya. Mau bisnis sendiri tadi dikatakan toh, punya potensi yang sangat bagus, jangan disia-siakan. Boleh mulai tahun ini, tapi jangan mulai tahun depan. Karena sio naga ciong di tahun depan, ya. Nah, satu hal, Edita punya kemampuan bisnis yang baik, punya prinsip cara bergaul yang baik. Ya, kerajinan oke, daya pikir oke, kemudian ambisi oke, semua oke. Yang perlu dikembangkan adalah kreativitas gitu ya. Nah, hanya saja yang saya khawatir Edita itu susah tidur gitu ya. Oleh karena itu, kalau memang itu benar, tolonglah tidur dengan ruangan yang gelap ya. Bisa aja Edita tuh tidurnya nyenyak tapi pikirannya kemana-mana gitu ya. Tidur bawa pikiran sehingga ketika bangun itu produktivitasnya tidak tinggi, melainkan tidak memadai sebagaimana seharusnya begitu ya. Nah, tadi dikatakan apakah dia cocok di bidang apa, informasi ya? Desain interior. Desain interior. Pada prinsipnya oke, tetapi sebetulnya dia lebih cocok di bidang food science gitu ya, di bidang industri makanan misalnya. Tapi banyak untuk di bidang tadi ya, itu tentu saja di bidangnya dia sangat cocok. Tapi kalau mau lebih cocok, dia bisa
juga lebih memfokuskan diri ke bidang berunsur kayu dominan. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Lanjut lagi ya Pak Kang ya. Oke dong. Berikutnya dari Adi Saputro. Adi pakai H. Tanpa Adi Alfa Delta India. Saputro. Biasa aja. 25 Oktober 93. 25 bulan 10 tahun 93. Pukul 4 pagi. 4 pagi. Sama kurang lebih Pak Kang seputar karir, kesehatan, dan juga handicapnya. Ya, berbeda walaupun ada banyak kesamaan Adi dengan penanya pertama tadi. Artinya apa? Bahwa Adi punya prinsip dan kemampuan bisnis yang baik. Namun, walaupun Adi itu ambisinya melebihi daripada siapa tadi itu? Edita tadi. Edita. Namun, Adi cenderung gampang malas. Kalau malas, karena kalau dia itu kurang berminat terhadap satu hal, maka dia bisa abai gitu. Ya, gampang tahu-taunya dia bisa terjerumus dalam ketidakpedulian gitu ya. Ini yang harus diwaspadai oleh Adi gitu ya. Jadi belajarlah untuk memotivasi diri agar lebih rajin gitu ya. Jadi handicapnya hanya itu saja. Kalau itu bisa, maka akan sepadan dengan ambisi, kemajuan akan luar biasa. Bidangnya bidang berunsur tanah dominan atau campuran tanah dengan air. Oke, itu tadi ya Pak Kang ya. Iya, lanjut. Lanjut lagi. Sandi Trisnandi. Sandi. Sandi tapi pakai H ini jadi. Pakai H. Alfa Nano Delta Hotel Indonesia. Oke. Belakangnya? Hotel India. Sandi Trisnandi. 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 Pakai H nggak? Enggak. Enggak. Oke. 26 Desember tahun 75. 26 bulan 12 Tahun 75. tahun 75. Pukul 15:20 pagi. 15:20 pagi itu gimana? Hah? 5:20 pagi Pak. Oh, 5. Enggak pakai belat. 5:20. Oke. Bentar dulu, sebentar. 5:20 pagi ya. Oke. Soal arah rumah, ini yang bagus arah mana? Kemudian kalau untuk bisnis yang baik di bidang apa? Kemudian kesehatan dan handicapnya seperti apa? Serta warna baju. Ini sih bilang aja, saya mau nanya borongan gitu dong. Oke, saya punya kalimat baru sekarang Pak Kang. Borongan itu berarti udah include rumah, bisnis, kesehatan, handicap, warna baju gitu ya. Satu hal ya, dari semua yang ditanyakan, sebetulnya ada satu hal yang penting yang patut sekali dipahami oleh Sandi. Sebab kalau ini tidak dikelola olehnya dengan baik, maka potensi yang ada akan ke laut. Ya, ke laut artinya gagal dong ya. Oke. Nah, kepada Juragan Sandi, tolong Anda itu punya banyak kemampuan ya, punya kepandaian yang boleh diacungkan jempol. Namun, satu hal, kemampuan yang ada, tolong jangan diumbar ke permukaan. Alias jangan pernah sok tahu. Mungkin Anda nggak sadar dengan kesoktahuan Anda itu. Tapi itulah yang kemudian bisa menjadi penghambat bagi rezeki Anda. Anda bisa bilang Anda sudah banting tulang, tapi hasilnya tidak memadai, ya. Nah, hal ini tentu saja Anda bisa lakukan kalau rumah Anda itu bersifat mendukung. Kalau rumah Anda itu posisinya menghadap ke timur laut atau ke timur misalnya, tentu sudah ada perubahan. Tetapi kalau misalnya posisinya sekarang ini menghadap ke barat, menghadap ke utara misalnya, tentunya Anda dikhawatirkan banyak dihambat oleh kendala-kendala yang tidak masuk di akal. Nah, selain itu saya mau minta tolong agar
baju warna putih sering dipakai dan kurangi berleha-leha dengan angin-angin ya, karena Anda tidak kuat angin, gampang masuk angin. Dan kemudian jaga tulang dan paru, hindari merokok ya, kurangi. Kalau Anda perokok, mudah-mudahan tidak gitu ya. Nah itu kalau itu bisa dilakukan ya, tentu saja keberhasilan Anda akan mudah sekali diwujudkan. Soal kesehatan cukup kompleks ya Pak ternyata ya. Ya. Oke. Pak Kang, karena nanggung, kita ada lagi sesi terakhir nanti ya Pak Kang ya. Oke. Oke, tetap bersama kami sahabat Nora di Nora Feng Shui. Pak Kang dan Arya segera kembali. Feng Shui sesi terakhir menemani Anda di pukul 19.49 waktu Indonesia Barat. Maka karena cuma tinggal 10 menitan lagi, lanjut lagi ya. Oh, segera dong. Segera. Berikutnya juga pertanyaannya borongan Pak Kang. Ya. Dari Mia Juliana. Mia. Mia. M. Mama India Alpha. Ya. Pati Juliana. Pakai J ya. Pakai J Julia. Oke. 16 Juli 16 bulan 7 tahun 72 tahun 72. pukul 13:45. Berapa? 13? 13:45. 45. Oke. Borongan Pak Kang, rumah, bisnis, kesehatan, handicap, warna baju. Iya, kalau sebagai kepala keluarga tentunya juga Gin Mia itu bisa menghadap ke timur laut atau barat daya. Tetapi andai kata tidak ada kepala keluarga yang lain, apakah itu suami atau anak yang pegang peran dalam sebagai tulang punggung, maka tentunya akan menjadi berbeda ya perhitungannya. Kemudian kalau kita berbicara bisnis, yang jadi masalah di sini adalah prinsipnya lemah, gampang dihasut gitu ya. Oleh sebab itu saya paling khawatir kalau juga Gin Mia ini dalam hal menangani uang gitu ya. Jangan sampai mengeluarkan uang karena iba, karena aspek perasaan, bukan karena perhitungan yang matang gitu ya. Itu yang harus dijaga. Karena saya khawatir juga Gin Mia ini tidak tahan terhadap keluh kesah orang lain gitu ya. Tapi kalau memang mau menolong, tolonglah berdasarkan logika Anda. Bidang bisnis yang cocok yang berunsur dominan api atau logam atau campuran daripada keduanya itu ya. Yang harus dijaga adalah hindari makanan yang terlalu asin, juga tolong jaga lever dan empedu dan mata. Oke, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Berikutnya Pak Kang, ini ada dari sahabat Sonora, namanya Daniel. Daniel? Oh, Daniel mau nanya. Oh, bukan. Daniel aja di sini dikirimnya. Daniel pakai Daniel atau Daniel? Pakai Eko. Daniel. Ya. Oke. 22 Maret tahun 93. Waduh, ini jelas jauh dari Danu Wibowo nih Pak, masih muda ini. 22 Maret 93. 22 bulan 3 tahun 93. Pukul 9:15 pagi. 9:15 pagi. Lewat 15. Kemudian istrinya namanya Erlina. Erlina. Tanggal lahir 23 Desember 95. 23 bulan 12 tahun 95. Iya. Pukul 00:50 malam. 00
50 dini hari ya. Oke. Pertanyaannya Pak Kang, saya dan istri saya sekarang tinggal di Jakarta. Kerjaan saya, kerjanya di Danio ini sebagai pengorder isolasi ban. Untuk istri saya rencananya mau pulang Bangka ke perumahan yang hadap rumahnya timur. Rencananya di depannya buka fotokopian dan juga barang sembako. Nah, bagaimana ini Pak, cocok atau enggak? Kalau misalnya kurang cocok, unsur dan usaha apa yang cocok untuk saya dan juga istri saya tadi? Tadi usahanya apa? Isolasi ban. Pengorder isolasi ban. Isolasi ban itu apa ya? Mengisolasi ban kendaraan. Isolasi. Iya Pak ya, saya coba sambil googling. Isolasi. Isolasi ban. Isolasi ban itu kan plastik. Oh iya, selotip Pak di sini. Selotip. Oke, saya pikir plester buat ban. Cocok dong ya. Mestinya dia maju gitu ya. Nah kemudian istrinya mau pulang ke Bangka, bikin fotokopi nggak cocok. Istrinya jago masak, kenapa nggak disuruh masak gitu ya? Kemudian atau dia juga buka isolasi ban di sana, gitu ya. Nah jadi kalau istrinya buka showroom mobil gitu ya, showroom motor itu oke gitu ya. Namun yang paling gampang tentunya buka restoran lebih mumpuni atau jualan spare part gitu ya. Nah rumahnya menghadap ke timur tadi dikatakan, bakalannya di Bangka. Namun kalau istrinya sendiri yang di Bangka tentu posisi itu enggak cocok. Kalau sama suaminya aman berarti? Aman, begitu. Oke, terima kasih. Ini ada Fadel dan juga Erlina. Tadi yang namanya Aleka tadi ternyata bukan typo Pak, memang T-nya double. Aleka. Aleka, A-L-E K-A. K-A Kilo Alfa. Gunaputa. Gunaputa. P-U T-T-A. T-T-A ya. 12 Maret tahun 77. 12 bulan 3 tahun 1977. Tuh. Jam? Mau tanya. Jamnya belum ada. Lahir di pukul 7.30. 7 7.30. 7:30. Ya. Pak Kang mau tanya, apakah boleh di depan pintu utama itu ada carport? Mobilnya nggak rutin keluar masuk tiap hari. Gimana Pak Kang? Di depan rumah. Depan rumah tuh sebelah mana? Justru carport itu harus ada di depan rumah. Kalau di dalam rumah namanya garasi. Kalau nggak carport harus di luar. Boleh di depan, boleh di samping. Sama mungkin maksudnya kendaraannya itu bener-bener ngalangi pintu utamanya gitu kali ya Pak ya? Nggak masalah sih. Walaupun jarang keluar kendaraan. Nggak masalah ya. Yang penting udara tetap bisa dipertahankan keluar masuk. Kecuali yang dimaksud tuh mobilnya mobil box, kemudian pintunya ketutup, ya nggak ada sirkulasi, tentu menjadi jelek gitu ya. Tapi kalau carport memang harus di luar. Oke. Berikutnya Pak Kang ada mana tadi ya? Ini dia. Handayani Ika. Handayani pakai Y ya. Ika. Ika. Ya betul, India Kilo Alfa. Ya. 28 bulan 4. Tanggal 28 bulan 4 tahun 83. Tahun 83. Pukul 13:30. 13:30. Ya. Tinggal 2 menit cukup lah ya Pak waktunya ya. Iya. Saya ini usaha online, tapi sudah 1 tahunan mandek. Yang saya jual produk-produkan pangan, pakaian, masker, juga ada beberapa varian produk. Apa saya kurang cocok ya Pak untuk bila usaha? Saya lulusannya sastra Inggris Pak Kang, dan handicap saya apa ya Pak Kang? Sebagai kuliah di sastra Inggris, dia pun sebetulnya lulusnya lumayan gitu ya. Tetapi untuk menjadi penterjemah itu adalah bidang jasa, juga nggak cocok gitu ya.
Nah, untuk menjadi seorang pengusaha, prinsipnya memang lebih. Tetapi kalau dia itu online, kan biasanya nggak ketemu orang dong ya. Yang penting dia harus punya satu keyakinan yang teguh. Nah, sebetulnya Handayani punya potensi ke sana, ya. Tetapi kalau yang didagangkan itu adalah produk yang katun, misalnya tadi ada apa tuh? Masker ya. Itu biasanya katun. Kemudian apalagi tadi? Terus pakaian, Pakaian. produk-produk pangan. Pangan itu kayu juga nggak cocok gitu ya. Jadi yang dia cocok itu bidang berunsur api dominan, logam dominan, air dominan gitu ya. Nah, lihat di buku apa aja tuh ya, produk-produk api atau campuran api logam, api air, logam air, banyak ya. Nah, kalau memfokuskan diri di bidang itu, tentu kemajuannya lebih. Namun satu hal, Handayani Ika memang dituntut untuk banyak berbuat amal dan bersembahyang gitu ya. Nah, karena apa? Karena dia sebetulnya orang spiritual gitu. Ya. Nah, kalau dia bergerak di bidang spiritual, bisa dia cari makan di sana tapi kemajuannya lambat. Baik. Ya. Sudah tepat pukul 20 Pak, kan cepet ya. Oke, kalau gitu kita sambung di minggu depan. Tentu saja kita berharap apa yang telah kita sampaikan betul-betul dapat dipahami sehingga bisa menjadi batu loncatan bagi kesuksesan sahabat Sonora kita, dan tentunya kita mengucapkan selamat malam, sukses selalu. Sukses selalu. Pak Akan terima kasih, dan juga sahabat Sonora, hadiah serta akan pamitan dulu. Ketemu lagi Sama-sama. minggu depan.